Sistem kardiovaskular. Pada anatomi sistem kardiovaskular kita akan belajar tentang struktur jantung serta pembuluh darah. Jantung adalah salah satu organ penting. Organ ini terdiri dari 4 ruang dan 4 katup. Ruang tersebut tersusun atas 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung bagian kiri memompa darah menuju sirkulasi sistemik dan jantung kanan memompa darah menuju sirkulasi pulmoner. Mari kita mengenal lebih dekat tentang jantung terlebih dahulu. Anatomi sistem kardiovaskular, jantung. Ruang jantung. Jantung adalah organ muskular, berotot, pada rongga toraks yang memompa darah melalui pembuluh darah pada tubuh. Organ ini terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung juga terbagi menjadi 2 bagian, jantung kanan dan kiri. Masing-masing bagian memiliki 1 atrium dan 1 ventrikel. Septum interatrialis adalah sekat antara atrium kanan dan kiri. Jantung dan pembuluh darah membentuk sistem organ yaitu sistem kardiovaskular. Atrium kanan menerima darah deoksigenasi, miskin oksigen, dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Atrium kanan kemudian memompa darah ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan memompa darah tersebut ke trunkus pulmonalis yang mengarah ke paru. Atrium kiri menerima darah kaya oksigen, teroksigenasi, dari paru melalui vena pulmoner dan memompa darah melalui ventrikel kiri. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan kemudian memompa darah dari aorta. Jantung kemudian memompa darah melalui sirkulasi sistemik, seluruh tubuh, dan kembali ke atrium kanan. Anatomi jantung, katup jantung. Atrium dan ventrikel terpisah oleh sebuah katup. Katup ini disebut sebagai katup atrioventrikular. Trikuspid merupakan nama katup pada sisi kanan jantung. Katup ini terdiri dari 3 daun katup, leaflets. Mitral merupakan nama katup pada sisi kiri jantung. Katup mitral terdiri dari 2 daun katup, leaflets. Chorde tendinae adalah jaringan ikat berbentuk mirip benang atau tali yang melekatkan daun katup, leaflets, atrioventrikular pada dinding ventrikel. Papillary muscles atau musculus papillaris adalah otot pada dinding ventrikel dan menjadi penahan serta melekatkan chorde tendinae. Otot ini membantu chorde tendinae untuk mencegah prolaps katup. Perikardium, lapisan pelindung jantung. Pada anatomi sistem kardiovaskular, terdapat lapisan yang melindungi jantung. Lapisan ini adalah perikardium. Perikardium adalah kantong jaringan ikat fibrosa yang menyelubungi jantung serta pembuluh darah besar, aorta dan trunkus pulmonaris. Lapisan pelindung jantung ini terdiri dari 3 lapis. Fibrosa adalah lapisan paling luar. Lapisan ini keras dan kaku. Serosa terdiri dari lapisan luar dan dalam, yaitu lapisan parietal dan lapisan visceral. Keduanya terbentuk dari jaringan mesotelium. Parietal adalah nama lapisan yang menempel pada lapisan, fibrosa visceral adalah nama lapisan melekat pada miokardium, otot jantung. Epikardium adalah nama lain untuk lapisan visceral. Kavitas perikardial terbentuk antara kedua lapisan serosa dan mengandung sedikit cairan perikardium, serosa. Cairan ini berperan sebagai pelumas perikardium untuk mengurangi friksi, gesekan. Anatomi sistem kardiovaskular, struktur pembuluh darah. Pembuluh darah besar memiliki 3 lapisan. Lapisan tersebut adalah tunika. Intima, terdiri dari endotel dan lamina elastika interna media, terdiri dari otot polos dengan serabut elastis. Lapisan ini berperan dalam vasokontriksi dan vasodilatasi pembuluh darah. Adventitia, atau lapisan eksterna, tersusun atas jaringan ikat yang mengandung kolagen dan serat elastin. Lapisan ini membantu melekatkan pembuluh darah ke struktur terdekat. Pada anatomi sistem kardiovaskular, pembuluh darah terdiri dari pembuluh darah arteri dan vena. Arteri merupakan pembuluh darah dengan tekanan darah yang tinggi. Sementara vena memiliki tekanan darah yang lebih rendah.
Perbedaan tekanan ini menyebabkan sedikit perbedaan struktur keduanya. Perbedaan tersebut antara lain: arteri memiliki dinding otot yang lebih tebal, tunika media, dari vena. Vena memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Arteri memiliki lumen yang lebih kecil karena harus menjaga tekanan darah tetap tinggi, tetapi vena memiliki lumen yang lebih besar. Arteri menjadi lebih kecil saat mereka bergerak menuju bantalan kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah terkecil. Kapiler terdiri dari satu lapisan sel endotel pipih yang dikelilingi oleh membran basal. Ada celah kecil antara sel-sel yang disebut fenestrasi. Fenestrasi memungkinkan pertukaran substansi antara kapiler dan interstitium. Secara umum ada 3 jenis kapiler. Kontinu, sebagian besar lapisan endotelium tidak terputus dengan beberapa celah kecil antara sel, celah antar sel. Membran basal sama sekali tidak terputus. Fenestrated endotel berisi sejumlah lubang kecil, fenestrasi, serta celah antar sel. Sinusoid hanya ditemukan pada hati, limpa dan sumsum tulang. Ada celah antar sel yang besar antara sel-sel endotelium dan membran basal tidak lengkap. Kapiler menyatu untuk membentuk vena yang kemudian berjalan menuju jantung. Vena menjadi lebih besar dan mampu membawa lebih banyak darah. Anatomi sistem kardiovaskular, arteri koroner. Arteri koroner kiri dan kanan muncul dari sinus aorta kiri dan kanan pada dinding aorta tepat di atas daun katup aorta. Arteri koroner adalah cabang pertama aorta. Pembuluh darah koroner kanan mengelilingi jantung ke aspek posterior menjadi arteri descendens yang turun ke posterior, pada beberapa orang. Arteri descendens posterior muncul dari arteri sirkumfleks kiri. Dalam perjalanannya arteri ini bercabang menjadi cabang nodus sinoatrium dan cabang marginalis kanan. Arteri koroner kiri bercabang menjadi arteri descendens anterior kiri dan arteri sirkumfleksa kiri pada aspek medial jantung. Dari sini, arteri sirkumfleksa berputar ke bagian belakang jantung dan melepaskan cabang marginalis kiri. Berbagai aspek jantung disuplai oleh arteri koroner tertentu. Aspek lateral, arteri sirkumfleksa inferior, arteri koroner kanan anterior, arteri koroner kanan septum, descendens anterior kiri. Vena koroner atau sinus coronarius, vena koroner magna, media dan farva, mengalir ke sinus koroner yang bermuara ke atrium kanan. Pembuluh darah sistemik. Ventrikel kiri akan memompa darah keluar dari jantung melalui aorta. Aorta ascendens akan membentuk lengkungan, arcus aorta, sebelum menjadi aorta descendens dan terus turun hingga ke abdomen. Arcus aorta memiliki 3 cabang pembuluh darah utama, yaitu truncus brachiocephalica artery carotis communis sinistra artery carotis subclavia sinistra. Ketiga cabang ini memberikan suplai darah pada bagian kepala dan tungkai atas, lengan dan tangan. Truncus brachiocephalica akan terbagi menjadi arteri subclava dextra dan arteri carotis communis dextra. Aorta descendens terbagi menjadi 2 bagian yaitu, pars thoracalis dan pars abdominalis. Dalam perjalanan aorta descendens memiliki berbagai cabang yang memperdarahi berbagai organ. Pada setingkat vertebra lumbalis 4, L4, aorta akan bercabang menjadi arteri iliaca communis sinistra dan dextra yang memberikan perdarahan pada tungkai bawah, paha, betis, dan kaki. Darah vena kembali ke jantung melalui vena dengan mengikuti jalur yang mirip dengan arteri. Darah akan masuk melalui vena cava inferior dan vena cava superior yang bermuara pada atrium kanan. Terima kasih saya ucapkan, semoga penjelasan saya tentang kardiovaskuler bisa dipahami.